Oke, hari ini kita akan membahas tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 2 tentang evaluasi yang sudah kita kerjakan. Nomor 1, sebutkan 3 manfaat dari gerabah. Nah, beberapa manfaat dari gerabah yaitu 1 sebagai pot bunga, tempat payung, tempayan, kendi, tempat lilin, peralatan dapur, hiasan ruangan, dan sebagainya ya. Oke, yang nomor 2, bagaimana cara pembuatan gerabah? Beberapa cara pembuatan gerabah diantaranya yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat, kemudian tanah liat itu diaduk dan dicampur dengan air. Setelah itu menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar ya. Dengan menggunakan kain, pinggiran bongkahan dibentuk sehingga menjadi bulat. Bila yang dibuat itu sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuat telinga atau tangkai untuk kemudian ditempel atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Oke, yang selanjutnya perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Tentukan masing-masing kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Ingat ya, organ gerak pasif itu adalah tulang. Kalau yang aktif apa? Ya betul, otot. Oke, yang pertama ini kamu lihat, fokus pada tulang punggungnya. Pada anak laki-laki itu tulang punggungnya bagaimana? Membungkuk, ya kan? Membungkuk, jadi tulangnya itu bengkok ke belakang. Untuk yang gambar B ini tulangnya bengkok ke arah depan ya. Kemudian yang C itu bengkoknya ke samping. Itu namanya apa? Nah, yang A ini namanya adalah apa? Kifosis. Bungkuk gitu ya, kayak nenek sihir ya. Jadi dia membungkuk dari tulang belakangnya itu ke belakang. Yang B, lordosis, melengkungnya ke depan. Kemudian untuk yang melengkung ke samping itu skoliosis. Gampang mengingatnya karena samping itu seperti huruf S pokoknya, jadi skoliosis. Nah, ngapalinnya enak kok. Oke, yang selanjutnya nomor 4, kelainan tulang yang menimbulkan keretaan pada tulang akibat kecelakaan adalah pengertian dari kelainan pada titik. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan itu adalah pengertian dari pada fisura atau retak tulang. Jadi dia itu nggak patah. Kalau patah itu kan benar-benar terpisah. Kalau retak ini masih gabung tapi dia itu ya retak itu ya. Nanti bisa diperjelas lewat gambar ya. Oke, yang selanjutnya tentukan ide pokok dari teks di bawah ini. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu,
Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Nah, dari paragraf di atas ide pokoknya kita tahu apa ya, ada di kalimat pertama, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Oke, sudah selesai ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.